Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di mata kuliah Bahasa Pemrograman Python, pertemuan ke-6. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas 4 hal, yaitu yang pertama adalah list, yang kedua adalah tuple, yang ketiga adalah sets, dan yang keempat adalah dictionary. Nah, adapun capaian pembelajaran mata kuliah di pertemuan 6 ini, yaitu mahasiswa mampu memahami Python collection, atau kita sebut saja gampangnya adalah array, dalam pemrograman Python ini. Dan kemudian mahasiswa juga mampu mempraktikkan list, tuple, set, dan dictionaries ya pada bahasa pemrograman Python. Nah, ini adalah outlines dan sedikit preview mengenai materi-materi yang akan kita pelajari, yaitu yang pertama adalah list is a collection which is ordered and changeable, allow duplicate members. Kemudian tuple is a collection which is ordered and unchangeable, allow duplicate members. Kemudian set is a collection which is unordered and unindexed, no duplicate members. Dictionary is a collection which is unordered, changeable, and indexed, no duplicate members. When choosing a collection type, it's useful to understand the properties of the type. Choosing the right type for a particular dataset could mean retention of meaning, and it could mean an increase in efficiency or security. Jadi kita harus memilih mana kiranya yang tepat ya, yang akan kita gunakan. Apakah itu list, apakah itu tuple, apakah itu set, apakah itu dictionary. Karena keempat-empat ini adalah suatu matrik atau array ya yang bisa kita gunakan dalam pemrograman Python. Nah, ya nanti satu dengan yang lainnya memiliki sifat yang sendiri-sendiri ya, artinya yang berbeda dengan yang lainnya. Yang mana yang satu misalnya tidak berurutan dan tidak dapat dirubah misalnya. Kemudian yang satunya berurutan dan dapat dirubah atau diubah isinya ya, isi matrik tersebut. Baik, mari kita beralih ke slide berikutnya, yaitu bahasan mengenai list. List atau bisa kita katakan sebagai suatu daftar, ya, merupakan sebuah kumpulan atau koleksi data yang bisa saja berisi angka maupun teks. Jadi kita ibaratnya punya daftar, dan daftar tersebut adalah sebuah kumpulan atau koleksi data yang bisa kita isi dengan numerik, ya, angka-angka, number maupun teks. Nah, cara menuliskannya diawali dengan kurung siku buka dan diakhiri dengan kurung siku tutup. Nah, di sini saya berikan contoh list. Jadi setiap data di dalam list ini dipisahkan oleh tanda koma. Contohnya seperti berikut ini. Saya punya variabel mylist ya sama dengan kurung buka ya 1, 3, 2, saya. Nah, mylist sendiri merupakan sebuah variabel yang menampung isi dari list tersebut. Dan mylist sendiri memiliki 4 data, yaitu 1, 3, 2, ini merupakan data numerik atau number ya, dan saya ini adalah suatu string. Jadi di dalamnya bisa berupa number atau bisa juga berupa string. Nah, selanjutnya adalah struktur list. Di dalam list ini sebenarnya setiap data memiliki alamat yang biasa disebut sebagai indeks. Adapun matriks ya yang di kuliah matematika sebelumnya, semester sebelumnya juga sudah Anda pelajari, itu memiliki indeks ya, indexing dalam suatu matrik. Nah, indeks sendiri dihitung dari arah kiri menuju ke kanan dan diawali angka 0. Jadi kalau di Python mulainya dari 0. Data pertama yang ada di kiri pada mylist di atas yaitu 1. Memiliki alamat atau indeksnya 0. Ya, kemudian data nomor 2
dari kiri, yaitu angka 3. Jadi kan tadi 1, kemudian 3. Memiliki indeks 1. Jadi angka 3 ini memiliki indeks 1 dan seterusnya. Ya, angka 2 berarti tadi memiliki indeks 2. 0, 1, 2. Kemudian yang ketiga adalah string saya. Ya, seperti itu ya. Nah, arah pemanggilan list sekarang. Sebuah elemen list juga bisa kita panggil dari urutan paling kanan menuju ke arah kiri. Jadi kebalikannya, kalau tadi dari kiri ke kanan, sekarang kita panggil dari kanan menuju ke kiri. Di sini kita gunakan indeks negatif. Ya, jadi tandanya nanti negatif. Bisa juga seperti itu. Contoh, data pertama pada sebelah kanan pada variabel mylist di atas memiliki indeks -1. Ya, saya ulangi, data pertama pada sebelah kanan pada mylist di atas punya indeks -1. Kemudian data nomor 2 dari kiri, yaitu 2, memiliki indeks -2. Dan seterusnya ya, dan seterusnya. Nah, untuk memahami masalah indeks ini dapat kita lihat tabel di bawah ini. Ya, tadi ada mylist 1, 3, 2, saya gitu ya. Indeks dari kiri 0, 1, 2, 3. Sedangkan indeks dari kanan -4, -3, -2, -1. Ya. Jadi ini kalau kita mau panggilnya dari sebelah kanan, ya kita beri indeks negatif. Seperti itu ya. Jadi contohnya adalah data pertama pada sebelah kanan pada mylist di atas punya indeks -1. Jadi saya itu punya indeks -1. Ya. Kemudian data nomor 2. Data nomor 2 dari kiri. Nah, sorry, dari kanan ya. Jadi saya itu adalah dari sebelah kanan urutan pertama yaitu -1. Kemudian data nomor 2 dari kanan yaitu indeksnya -2. Jadi nomor 2 ini ya adalah indeksnya -2 dan seterusnya. Nah, untuk memahami masalah indeks ini nanti kalian bisa berlatih sendiri-sendiri ya. Supaya terbiasa dengan indexing. Contoh coding list yang pertama. Di sini saya memiliki variabel this list sama dengan apple, banana, and cherry. Ya, di sini merupakan perintah print atau display list tersebut. Ya, jadi display apple, banana, and cherry. Kemudian akses item list itu seperti apa ya? Bagaimana caranya kita mengakses suatu item? Kalau kita sudah memahami masalah indexing tadi, tentu saja kita bisa langsung mengambil atau mengakses elemen dari matrik tersebut. Misalnya, kita ingin mendisplay banana, maka hal yang perlu kita lakukan adalah mencetak this list dengan indeks 1. Oke, jadi 0 adalah untuk apple, 1 untuk banana. Seperti itu ya. Contoh coding list yang kedua adalah negative indexing. Di mana di sini kita ingin mencetak cherry. Gimana caranya? Itu dengan print this list -1. Jadi mulai dari yang paling kanan tadi yang kita ambil -1. Nah, ini uniknya ya. Ini uniknya ini. Jadi kalau mayoritas bahasa lain indexing itu mulai dari 0 ya, 1, 2, atau kalau di MATLAB 1, 2, 3, dan seterusnya, walaupun juga negatif juga bisa ya. Tapi ini Python punya unik juga ya. Punya unik juga caranya dengan menuliskan indeksingnya adalah -1. Kemudian this list, contoh berikutnya. Range of indexes. Ya, saya punya variabel this list lagi. Kali ini lebih lengkap, apple, banana, cherry, orange, kiwi, melon, mango. Ya. Sini saya ingin mendisplay cherry, orange, kiwi. Bagaimana sintaknya? Yaitu dengan this list 2 sampai 5. 0 untuk apple, 1 untuk banana, ya 2 untuk cherry, 2, 3 orange, 4 kiwi, ya kan?
Jadi 1 banana, 2 cherry, 3 orange, 4 kiwi, 5 melon, 6 mango. Ya, kita hitung ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kita print dari 2 sampai 5. Jadi 2, 3, 4, 5. Tetapi yang 5-nya, yang melon ya, ini exclude atau tidak termasuk. Jadi yang termasuk di sini adalah cherry, orange, dan kiwi. Ya, itu adalah sintak di Python seperti itu, memang unik ya, yang seperti itu. Jadi di sini kita mengakses indeks cherry, orange, kiwi. 2, 3, 4 ya. 2, 3, 4. Jadi 2-nya itu include kalau di Python, sedangkan 5-nya adalah exclude. Ya, nanti akan dijelaskan di slide-slide berikutnya ya. Contoh coding list ketiga, menghilangkan nilai sesuai dengan indeks yang dipilih. Nah, ini di awal atau di belakang yang kita pilih. Caranya adalah, misal di sini kita ingin mendisplay apple, banana, cherry, kemudian orange. Cukup mengetikkan sintak print, list, kosongkan, kemudian titik 2, 4. Ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, exclude. Oke. Jadi yang mulai dari 4 sampai 6 itu exclude, tidak termasuk. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya ya, slide sebelumnya. Kemudian saya ingin mendisplay cherry, orange, kiwi, melon, mango. Ya. Bisa juga dengan cara print this list 2 sampai kosong ya, dikosongkan ini dan seterusnya. Jadi include 2, kalau apple 0, banana 1, cherry 2, berarti mulai dari 2, cherry sampai seterusnya, mango sampai terakhir. Nah, jadi ini dicetak semua seperti itu. Nah, setelah kita memahami list, selanjutnya kita beralih ke tuple. Apa itu tuple? Tuple adalah koleksi yang dipesan dan tidak dapat diubah. Dalam Python, tuple ditulis dengan tanda bulat. Suatu koleksi atau array yang punya urutan ya, tetapi tidak dapat diubah. Cara menulisnya dengan tanda kurung bulat. Oke. This tuple sama dengan apple, banana, cherry. Print this tuple, maka hasilnya tampil di sebelah kanan. Nah, bagaimana kita mengakses item tuple? Oke, caranya adalah dengan indexing tadi. Kita print this tuple, indeksnya berapa? 1. Berarti 1 menunjuk ke banana. Nah, ini untuk array 1 dimensi ya. Nanti ada lagi 2 dimensi. Indexingnya adalah sama ya, hampir sama. Kalau ini hanya X saja, kalau 2 dimensi ada X dan Y ya, X, Y. Contoh tuple 1. Untuk yang pertama, contoh adalah negative indexing. Print the last item of the tuple. Jadi, di sini indeks min 1 akan merujuk kepada buah cherry. Makanya di situ yang terdisplay adalah cherry. Hampir sama ya, hampir sama dengan list tadi. Nah, kemudian range of indexes-nya gimana? Misal kita ingin display mulai dari 2 sampai dengan 4. Ini ya, berarti caranya ada print this tuple 2 titik 2 sampai 5. 5-nya X, exclude. Ya, jadi cherry, orange, kemudian kiwi. Ya, ini juga sama dengan pemanggilan list slide sebelumnya. Kemudian untuk range of negative indexes, tentukan indeks negatif jika Anda ingin memulai pencarian dari akhir tuple. Nah, contoh ini mengembalikan item dari indeks 4 include ke indeks 1, indeks min 1 exclude. Contohnya seperti apa?
Di sini saya ingin mendisplay orange, kiwi, melon. Yang mana orange itu punya indeks 3, oke, 3, 4, 5, ya, 3, 4, 5. Ini kita akan memulai dari min 4, berarti min 4 sampai dengan min 1. Oke, maka negative indexing ini berarti kebalikannya, berarti starting from the end of the tuple, berarti startnya dari akhir tuple. Oke, kalau kita baca, this example returns the item from index negative 4. Ini include, berarti include negative 4. Min satunya exclude. Ya, min satunya adalah tidak termasuk. Remember, atau harap diingat, bahwa the last item has the index -1. Jadi, indeks -1 merujuk kepada mango, yang artinya itu exclude. Exclude itu berarti tidak termasuk. Jadi, hanya orange, kiwi, dan melon hasilnya, ya. Seperti itu. Nah, sekarang mengubah nilai tuple. Bagaimana caranya? Ya, setelah tuple dibuat, tadi kan katanya tidak bisa diubah ya nilainya ya. Nah, gimana caranya diakali ya? Ada solusinya. Nah, Anda dapat mengubah tuple menjadi suatu list. Jadi, kita convert dulu ke dalam suatu list tadi, jadi dari tuple ke list, kemudian dibalikan lagi ke tuple. Contohnya, ya X sama dengan apple, banana, cherry. Ini adalah tuple. Kemudian kita masukkan ke variabel Y, kita buat variabel baru Y. Jadi kita ubah tadi convert ke list, baru bisa kita ubah. Ya, jadi indeks Y1 sama dengan kiwi. Kita ubah. Oke. Jadi banana kita ubah dengan kiwi. Setelah itu kita convert lagi ke tuple, kemudian kita print X. Seperti itu cara ngakalinya ya. Oke. Sekarang adalah loop pada tuple. Bagaimana menggunakan for ya. Pada tuple, kita punya this tuple, variabel ini, masih apple, banana, cherry. Kemudian kita akan print apple, banana, cherry dengan perintah for X in this tuple. Kemudian print X. Nah, kita juga bisa menggunakan if di sini untuk pengecekan item tuple. Oke, this tuple sama dengan, masih sama, apple, banana, cherry. If apple in this tuple, jika ada apple in this tuple, maka print yes, apple is in the fruit tuple. Maka dia akan terdisplay seperti itu. Yes, apple is in the fruit tuple. Karena ada di dalam tuple ya. Oke, wah apple ini ada di dalam tuple. Next. Bagaimana cara mengecek panjang tuple, yaitu dengan perintah len, print len this tuple. Maka situ akan terdisplay 3 ya. Menambahkan item tuple sekarang. Jadi kita tambahkan. Oke, gimana caranya? Bisa nggak ditambahkan? Dan nggak bisa ya, nggak bisa dirubah tadi katanya ya. Nah, sekarang kita coba ngakali ya. Kalau kita ngakali berarti ubah ke list. Tapi kalau kita nggak ubah ke list, apa yang terjadi di sini? Akan error programnya seperti itu. Jadi menambahkan item tuple tidak dapat dilakukan sehingga akan menyebabkan error seperti tampil pada sisi sebelah kanan ya. Seperti itu. Nah, kalinya ya seperti tadi, kita ubah ke list dulu ya, seperti itu. Lalu kita paksakan jadi seperti ini. Oke, sekarang kita lanjut ke set ya. Suatu set adalah array yang tidak berurutan dan tidak terindeks. Dalam Python, set ditulis dengan tanda kurung kurawal. Nah, tadi kita sudah punya list dengan tanda kurung siku, kemudian tuple dengan tanda kurung biasa ya, kemudian set dengan kurung kurawal. Contohnya, kita print ya sekarang banana, cherry, and apple dengan set di sini. Itu caranya pakai kurung kurawal tadi ya. Maka akan terdisplay banana, cherry, and apple. Oke, seperti itu. Oke, note, catatan, the set list is unordered. Yang berarti
the item will appear in a random order. Jadi ini acak ya, nanti akan random urutannya. Kemudian refresh this page to see the change in the result. Jadi kalian bisa merefresh, merunning ulang program Anda ya untuk melihat apakah benar ya itu random atau tidak, dan kenyataannya itu akan menjadi random ya, nanti akan berubah-ubah posisinya seperti itu. Nah, contoh perintah set yang pertama, mengakses item set. Bagaimana caranya? Misal saya masih memiliki set ya dengan variabel this set, apple, banana, and cherry. Caranya adalah for x in this set, print x. Jadi menggunakan perulangan for, kita akan mendisplay tadi semua isi dari variabel reset. Ada banana, apple, and cherry. Nah, yang kedua, jika banana terdapat dalam suatu set. Oke, kita ingin mengecek ya, ada nggak banana? Kita hanya cukup ketikkan perintah print banana in this set. Seperti itu. Nanti akan hasilnya true or false ya. Kalau di sini kasusnya adalah true ya. Contoh perintah set yang kedua adalah mengubah item set. Untuk menambahkan satu dengan kita bisa melakukannya dengan perintah add. Jadi kita ingin menambahkan satu komponen ya, satu elemen set kita tambahkan. Kita menggunakan perintah add. Kemudian untuk menambahkan satu atau lebih, kita bisa menggunakan perintah update. Contohnya, yang pertama adalah kita gunakan perintah add. Kita ingin menambahkan orange di situ, maka cukup ketikkan vset.add orange seperti itu. Nah, seperti ini. Kemudian dicetak, sini nambah jadi 4 lengthnya sekarang ya. Kemudian kita gunakan perintah update untuk yang kasus kedua. Masih apple, banana, cherry. Kemudian kita update dengan orange, mango, grapes. Sintaknya reset.update orange, mango, grapes. Oke. Kemudian kita print, muncul di sini mango, apple, grapes, orange, banana, and cherry. Jadi di sini akan ditambahkan matriknya ya. Tadinya 3, kemudian ditambahkan 3 lagi nama-nama buah menjadi 6 sekarang panjangnya ya. Contoh yang ketiga, menghapus item set, menghapus banana. Contohnya di sini dengan metode remove and discard. Dengan metode remove, kita cukup ketikkan di set.remove apa yang mau kita remove ya. Misalnya banana mau kita remove atau kita hapus, maka hasilnya adalah apple dan cherry saja di situ. Ya, bisa juga kita gunakan perintah discard di set.discard banana, maka hasilnya juga sama. Yang tersisa adalah apple and cherry. Nah, sekarang adalah mengconcat item set atau menggabungkan item set. Anda bisa menggunakan metode union atau gabungan yang mengembalikan set baru yang berisi semua item dari kedua set, atau metode update seperti contoh yang sebelumnya ya, yang menyisipkan semua item dari satu set ke set lainnya. Contoh yang pertama menggunakan union atau gabungan, punya 2 set di sini, set 1 and set 2. Set 1 isinya ABC, set 2 1 2 3 ya. Kemudian kita buat variabel set 3, kemudian sama dengan set 1 dot union set 2. Jadi kita print set 3 adalah munculnya di situ 1 2 A C 3 B. Jadi random ya. Tidak masalah karena memang karakteristik set aja seperti itu ya. Kemudian cara kedua adalah dengan sintak update. Ya, kita perintahnya adalah set 1 dot update set 2. Kemudian kita print set 1, sama saja hasilnya ya, hanya di sini hasilnya adalah random ya. Oke, jadi di sini kita punya 6 komponen atau 6 elemen matrik ya, dari 0 sampai 5, 0 1 2 3 4 5 seperti itu. Nah, yang terakhir adalah bahasan dictionaries atau kamus ya kalau bahasa Indonesianya, adalah koleksi pasangan item-item berasosiasi. Jadi punya keterkaitan antar item, di mana setiap pasangan terdiri dari suatu key, kunci, and value, dan value ya, nilai. Pasangan key value ini ditulis sebagai key value.
Oke, dictionaries ditulis dipisahkan koma dalam kurung kurawal. Nah, ini pasal yang terakhir. Bagaimana cara menuliskannya? Kita ambil satu variabel baru. This big ya. Itu sama dengan kurung kurawal buka. Brandnya apa? Titik 2 Ford ya. Kemudian modelnya apa? Mustang. Year-nya apa? Tahunnya 1964. Kemudian antar kunci ya, ini dipisahkan dengan koma. Jadi brand titik 2 Ford, kemudian koma, apalagi key, kemudian titik 2 value-nya, kemudian koma lagi, dan seterusnya, kemudian ditutup dengan kurung kurawal. Nah, di sini punya asosiasi. Brand, asosiasinya berasosiasi dengan Ford ya. Kemudian modelnya apa? Mustang tadi ya. Brandnya itu merek Ford, kemudian modelnya Mustang. Kemudian dibuatnya tahun berapa? Year-nya 1964. Nah, seperti itu. Oke. Contoh lagi. Anda dapat mengakses item dictionary dengan mengacu pada nama kuncinya di dalam tanda kurung siku. Jadi kalau kita mau mendisplay model apa saja nih yang ada di dalam dictionary, maka kita cukup ketikkan atau perintah X sama dengan disdict ya, kurung siku buka di situ ya. Kemudian model ditutup, kemudian print X. Maka apa saja di situ modelnya, yaitu Mustang. Kalau ada model-model yang lain nanti akan ter-display. Kemudian contoh dictionaries yang kedua, Anda juga dapat mengakses item kamus dengan mengacu pada nama kuncinya dengan sintak get. Nah, kalau yang tadi ya dengan sintak kurung siku ya, apa namanya, model atau key-nya apa namanya, brand atau year ya. Kalau di sini kita beda lagi, tapi sebetulnya fungsinya juga sama ya. Kita akan mendisplay Mustang. Mustang itu adalah salah satu yang punya asosiasi key adalah model ya. Nama key-nya adalah model. Kita ketikkan perintah X sama dengan distinct.get model. Seperti itu. Yang keluar nanti adalah Mustang. Mengubah item dictionaries. Nah, sekarang kita mau mengubah yang tahunnya ya. Dari 1964 menjadi 2018. Nah, maka perintahnya adalah distinct kurung siku buka year ya ditutup sama dengan 2018 seperti itu. Maka nanti akan di replace ya yang 1964 dengan 2018. Nah, sekarang perulangan pada dictionaries. Saat melakukan perulangan melalui dictionaries, nilai yang dikembalikan adalah nilai kuncinya atau key dari dictionaries-nya. Tapi ada metode lain ya untuk mengembalikan nilai juga. Jadi nggak cuma kuncinya atau key-nya saja, tetapi nilainya juga bisa kita display. Nah, pada kali ini di slide ini kita akan coba menampilkan key-nya dulu ya, key-nya saja dulu dengan perintah for X in distinct. Kemudian di print X nanti akan muncul brand, model, kemudian year ya, yang mana ini adalah merupakan key dari dictionary tersebut. Nah, kita akan mengeprint semua nilai pada dictionaries tersebut. Caranya gimana? Yaitu dengan for X in distinct. Ya, Ford, Mustang, kemudian tahunnya tadi 1964. Oke. Atau bisa juga dengan cara di bawahnya lagi nih ada code-nya. Dengan sintak for X in distinct dot values. Nah, kemudian kita print. Dan munculnya ada Ford Mustang 1964. Ya, kalau tadi di slide sebelumnya adalah ini key-nya ya. Sedikit saja perubahan sintak ya for X in distinct titik 2 ya. Nah, ini akan mengubah hasilnya ya. Jadi print X-nya kalau di sini print dalam kurung X. Kalau di sini print distinct ya, print distinct. Untuk for X in distinct-nya sama ya.
tetapi printnya distik kurung siku ya. Kalau ini pakai siku X seperti itu. Oke. Kalau kita mau pakai kurung yang biasa, yang seperti coding ini yang di bawahnya, maka kita harus pakai sintak for X in distik dot values seperti ini. Hasilnya sama saja. Nah, kemudian selanjutnya adalah print key dan nilai dengan sintak items. Oke, kita juga bisa langsung semua kita display. Mulai dari key dan value-nya dan nilainya. Dengan perintah for x, y in distinct dot item. Kemudian di print x, y seperti ini. Nanti hasilnya brandnya Ford, kemudian modelnya Mustang, kemudian untuk year-nya adalah 1964. Seperti itu ya. Contoh lagi yang ketujuh, mengecek key atau kunci di dalam dictionaries. Oke, di sini saya coba akan mengecek model ya. Kamusnya masih sama, brand, Ford, kemudian modelnya Mustang, kemudian tahunnya 1964. Kita gunakan conditional if model in this dictionaries ya. Jika ada model in dictionaries, maka kita akan print display yes. Model is one of the key in this dictionary. Seperti itu. Jadi terdeteksi ya, kita sudah membuktikan bahwa key atau kunci model tadi ada di dalam dictionary. Kemudian menambahkan item pada dictionary. Bagaimana caranya? Yaitu dengan perintah distinct kurung siku buka, yaitu color, kemudian ditutup sama dengan red. Kita tambahkan key baru yaitu color, kemudian nilainya adalah red. Nah, maka akan muncul ke display brandnya Ford, kemudian modelnya Mustang, year-nya 1964, kemudian color-nya adalah red. Nah, seperti itu. Contoh yang ke-8 masih di dictionaries adalah menghapus item dictionaries. Bagaimana caranya? Itu dengan perintah listdict.pop. Mana yang mau kita hapus? Kalau model berarti kita tuliskan model di situ. Maka setelah display nanti model Mustang akan hilang di situ. Jadi tinggal brand dan tahun saja, year ya di situ ya. Oke. Kemudian ini hampir sama, masih menghapus item dictionaries, cuman remove the last item. Ya. Dengan perintah distinct.pop item. Maka yang terhapus adalah year-nya yang 1964. Jadi kita akan menghapus item yang terakhir yang di sebelah kanan terakhir. Oke. Ya, mungkin seperti itu yang bisa kami sampaikan. Nanti mungkin ada latihan-latihan khusus ya pada saat perkuliahan berlangsung. Sebelumnya mohon maaf atas segala kekurangan. Alhamdulillah di pertemuan ke-6 ini kita sudah mempelajari mengenai list, kemudian tuple, set, dan juga dictionaries. Semoga bermanfaat. Terima kasih semuanya rekan-rekan. Masih semangat ya, harus tetap semangat kuliah di pemrograman Python. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.